Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malah kita datang pada Tuhan, malah kita akan menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan dalam kejernihan hati kita, sehingga apa yang kita kerjakan, kita lakukan berkenan di hadirat Tuhan. Saat pagi hari udah datang lagi, kita mempujikan. Saat pagi hari ku datang lagi kepada Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, saat pagi hari ku datang lagi Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hatiku. Sembah Kau, sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Katakan, sembah Tuhan, Tuhan, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, dan malah kita mulai ibadah kita saat pagi hari dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Allah, Sang Pencipta langit bumi dengan segala isinya, Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai ibadah keluarga di kesempatan pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malah kita menyembah Tuhan dalam kudus hadiratnya. Marilah kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya, karena kekuatan kita hanya pada Yesus Kristus. Kita yakin dan percaya kehadirannya memberikan kekuatan, memberikan kemenangan buat setiap kita. Kita sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Kemenangan terjadi di sini.
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bapak yang dikasih Tuhan, Tuhan Allah Yesus Kristus yang kita yakin hadir di tempat ini, yang kita rasakan kuasanya yang itu tak terbatas itu, Yesus Kristus yang kita yakini yang memberikan kemenangan buat setiap kita. Tuhan Yesus yang memberikan perintah kepada setiap kita. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun sabda Tuhan ini telah kita dengar dari minggu ke minggu dan kita hafal betul sabda ini, tetapi kita belum mampu melakukannya dengan sebaik-baiknya, terlebih dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu kita akan mengaku setiap dosa kita di hadirat Tuhan, karena sabda Tuhan katakan jikalau kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, maka kita telah menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tiada pada kita. Dengan suatu kerendahan kita masing-masing, mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kasih dan anugerah serta pengampunan. Saat pagi hari ini ya Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami seringkali melakukan dosa di hadapan Engkau. Seringkali kami melanggar titah-titah Tuhan, sabda Tuhan. Seringkali kami melawan Engkau Tuhan. Seringkali kami mengecewakan hati-Mu. Bahkan di dalam setiap kelemahan kami, seringkali kami kurang percaya kepada Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang kudus dan penuh kasih dan anugerah, ampunlah dosa kami, ampunlah setiap pelanggaran kami, bahkan pemberontakan kami, bahkan setiap kelemahan-kelemahan kami. Kuduskanlah kami, layakkanlah kami Tuhan, untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu, untuk kami boleh menyembah Tuhan, terlebih untuk kami boleh menjadi bagian keluarga Allah, ahli waris kerajaan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib membersihkan, menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kami. Segala sesuatu yang kami sampaikan kepada Tuhan bukan kami alaskan atas kefasihan lidah kami, tetapi kami alaskan oleh karena besar anugerah Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Bapak Ibu yang
kasih Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Karena Allah itu setia dan adil, sehingga Ia berkenan mengampuni dosa kita, dan kita semua beroleh anugerahnya. Itu semua oleh sebab iman dan bukan karena perbuatan kita. Oleh karena itu, marilah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan Allah, sebab anugerahnya yang tiada terkirakan. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah setelah hidupku. Ku sembah Kita mau serahkan ibadah keluarga ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ialah apa yang kita kerjakan sungguh-sungguh berkenan di hadirat Tuhan, dan kita semua diberkati olehnya. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik buat kami semuanya. Terlihat ketika kami boleh hadir untuk menyembah Engkau di pagi hari ini. Kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat setiap kami, untuk kami boleh menyembah Tuhan, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, banyak sekali orang-orang yang ingin menyembah Tuhan di pagi hari ini bersama-sama dengan keluarga mereka masing-masing sekalipun. Tetapi banyak dari mereka yang tidak kesampaian, tetapi Engkau izinkan kami semuanya, sekalipun hanya bersama dengan anak, istri, suami, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Itu adalah karunia, itu adalah kasih yang begitu luar biasa yang telah Tuhan beri buat kami. Oleh karena itu Tuhan, marilah Engkau hadir di tempat ini Tuhan, di setiap rumah kami masing-masing, di dalam hati kami masing-masing, sehingga Tuhan sesuatu yang boleh kami kerjakan, biarlah semuanya itu mempermuliakan nama Tuhan, menjadikan suatu persembahan yang indah, yang harum bagi Engkau ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Mari Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka semuanya, apapun sakit penyakit yang saat ini dideritanya. Kami yakin dan percaya Engkau tahu semuanya. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan, kiranya Engkau menjamahnya, kiranya Engkau menyembuhkannya, kiranya Engkau memulihkannya, sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka boleh disembuhkan, mereka boleh dipulihkan kembali, dan biarlah mereka juga boleh bersukacita seperti kami boleh bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga serahkan bagi setiap anak yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk menyembah Tuhan bersama-sama dengan keluarga mereka masing-masing sekalipun. Tapi biarlah Engkau Allah kami memberikan kekuatan, kiranya Engkau Allah kami memberikan sukacita, penghiburan, damai sejahtera-Mu, kiranya Engkau menyatakan buat mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka juga boleh mengalami sukacita surgawi seperti yang Tuhan nyatakan buat setiap kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk
Bapak Ibu kami, Mbak kami yang saat ini sudah lanjut usianya. Mari Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka di usia tua mereka. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kiranya Engkau memberikan penghiburan, kiranya Engkau terus memeliharanya, kiranya Engkau terus menyertainya. Dan biarlah Tuhan di usia tua mereka, Mbak kami, Bapak Ibu kami boleh merasakan kasih yang begitu luar biasa, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata di dalam hidupnya ya Tuhan, sehingga mereka senantiasa taat dan setia sampai Engkau datang baginya ya Tuhan. Bapak Surgawi, Abah menyerahkan untuk setiap kehidupan anak-anakmu semuanya, apapun yang saat ini dikerjakan, baik yang petani, baik yang ada di perusahaan, baik yang ada di rumah sakit, baik yang berwirausaha sendiri, baik yang buruh, baik yang sebagai guru, yang ada di kantor, dimanapun mereka bekerja, apapun yang mereka kerjakan, mari Tuhan, kiranya Engkau Allah campur tangan, kiranya Engkau membuatnya berhasil semuanya Tuhan, sehingga melalui berkat Tuhan, melalui pekerjaan mereka masing-masing, setiap anak-anak boleh hidup dalam kelimpahan berkat daripada Tuhan. Hamba menyerahkan untuk anak, istri, suami mereka, rumah tangga mereka, kiranya Engkau menaungi dengan kedamaian, kiranya Engkau menaungi dengan keharmonisan, sehingga rumah tangga setiap anak-anakmu semuanya senantiasa hidup dalam kerukunan, hidup dalam keharmonisan, sehingga berkat-berkat tercurah penuh, karena kami yakin dan percaya bahwa di dalam kerukunan, di dalam keharmonisan, berkat Tuhan perintahkan di dalamnya. Mari Tuhan, Hamba menyerahkan untuk keluarga, anak-anakmu semuanya, dimanapun mereka berada, berkat Tuhan nyatakan. Bapak Surgawi, Hamba juga menyerahkan untuk setiap anak yang masih duduk di bangku sekolah, yang saat ini juga harus menghadapi tes semesteran. Bapak, kami serahkan sepenuhnya dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi. Kiranya Engkau menolong mereka, kiranya Engkau memberkati mereka, kiranya Engkau terus memotivasi mereka dan memberkati mereka, sehingga Tuhan setiap anak boleh berhasil di dalam studi mereka masing-masing, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu juga menyerahkan untuk setiap biaya yang dibutuhkan saat ini, kiranya Engkau yang mencukupkan ya Tuhan, dan semua peralatan yang mereka pakai untuk mereka sekolah, untuk mereka belajar, kiranya Engkau memberkatinya. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan Tuhan untuk kemajelisan Gereja Mukopen, baik yang ada di Karanganyar maupun yang ada di Kopen, sepenuhnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau terus memimpin, kiranya Engkau terus memberkati semua kegiatan, semua program yang boleh kami kerjakan, dan biarlah Tuhan semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terlebih program perayaan Natal yang akan diselenggarakan pada tanggal 25. Bapak, kiranya Engkau Allah kami memberikan hikmat kepada semua panitia, sehingga Tuhan perayaan Natal tersebut sungguh-sungguh boleh menjadi berkat, bukan menjadi musibah, tetapi biarlah Engkau Allah kami menolong, sehingga setiap hal yang boleh kami kerjakan, nama-Mu yang dipermuliakan dan anak-anak-Mu diberkati semuanya. Kami serahkan untuk semua biaya yang dibutuhkan, kiranya Engkau yang mencukupkan ya Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini sebanyak dalam tangan kuasa Tuhan. Kami serahkan baik dari sisi keamanan, terlebih saat ini Papua kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan, di mana pada tanggal 1 Desember kemarin ada tokoh dari pemecah belah bangsa ini yang akan memerdekakan diri. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan untuk masyarakat di Papua, biarlah tidak terprovokasi, sehingga Tuhan masyarakat di Papua boleh senantiasa melakukan kegiatan mereka dengan baik, dan biarlah mereka senantiasa tertib adanya, sehingga hidup mereka ada dalam ketentraman, kedamaian senantiasa.
Mari Tuhan, kami serahkan Papua sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah tangan kuasa Tuhan yang menjaganya, sehingga Tuhan, mereka tetap hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan mereka tidak neko-neko mau memisahkan diri dari Indonesia ini. Bapa Surgawi, kami serahkan juga untuk wilayah-wilayah yang lain. Biarlah kedamaian, ketentraman yang terjadi. Kami juga serahkan Tuhan untuk kasus risik yang terus-menerus membuat heboh di Indonesia ini. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmah, kebijaksanaan kepada para pemangku kekuasaan ini, sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik bangsa ini dalam situasi kondisi seperti ini. Kami serahkan Tuhan kondisi keamanan bangsa kami sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan, dan kami juga serahkan Tuhan kondisi kesehatan bangsa ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jikalau saat ini Tuhan, di mana-mana COVID sungguh-sungguh semakin berkembang secara luar biasa, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Engkau menyadarkan masyarakat Indonesia, sehingga mereka boleh sadar diri untuk terus menjaga kesehatan mereka masing-masing, pribadi lepas pribadi. Karena kesehatan itu sebenarnya adalah urusan pribadi. Tetapi Tuhan, mari kiranya Engkau Allah kami menolongnya, sehingga Tuhan, setiap kami asal Indonesia sungguh-sungguh mengedepankan keselamatan diri, keselamatan orang lain dengan menjaga kesehatan masing-masing. Jauhkan COVID-19 dari bangsa ini ya Tuhan, sehingga bangsa ini boleh terbebas yang namanya COVID-19, sehingga bangsa ini bisa melakukan segala kegiatannya dengan baik, ekonomi boleh berjalan dengan baik, dan juga kegiatan-kegiatan lain boleh berjalan dengan baik. Bapak Surgawi, kami serahkan bangsa ini sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak, kami juga serahkan kota-kota di mana Engkau boleh tempatkan kami, anak-anakmu semuanya, baik yang ada di Kudus, baik yang ada di Demak, baik yang ada di Semarang, baik yang ada di Palembang, baik yang ada di Kalimantan, bahkan yang ada di Malaysia. Bapak, kiranya Engkau memberkati kota-kota, karena Engkau menempatkan kami semua di kota-kota tersebut. Dan biarlah Tuhan, keberadaan kami sungguh-sungguh memberkati kota di mana kami boleh tinggal. Kota yang menjadi aman, kota menjadi tentram, kota menjadi damai, dan kota menjadi sejahtera karena berkat Tuhan yang dicurahkan. Bapak, kami serahkan bangsa ini sepenuhnya, dan kota di mana kami boleh Tuhan tempatkan sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak Surgawi, kembali kami menyerahkan ibadah kami, ibadah keluarga ini dari awal sampai kepada akhirnya. Kiranya tangan kuasa Tuhan dan berkat Tuhan yang kiranya Tuhan sampaikan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan kami adalah Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu minggu sudah Tuhan telah memberkati kita. Oleh karena itu, malah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan dan memberikan persembahan syukur kita, dan kita iringi dengan satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Ini ku persembahkan apa yang ku miliki Tuhan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki.
asing dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita serahkan persembahan kepada Tuhan ialah apa yang kita berikan kepada Tuhan sungguh-sungguh berkenan di hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan persembahan yang telah anak persembahkan dengan penuh sukacita di hati mereka masing-masing. Kiranya Engkau menyucikannya dan memberkatinya, sehingga setiap persembahan dari anak-anak-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh bermanfaat untuk setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu, kiranya Engkau memimpin hidup mereka masing-masing. Kau memimpin keluarga mereka masing-masing. Kau memimpin pekerjaan mereka masing-masing. Hingga setiap anak-anak-Mu semuanya hidup dalam damai dan sejahtera ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan persembahan ini dan umat Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat kepada firman Tuhan yang terus akan berbicara tentang kedatangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita mau belajar bagaimana sih kita mempersiapkan diri, kita menyambut Yesus yang datang ke dunia ini. Yang terambil dari kitab 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Nanti Ibu Wayan baca buat setiap kita. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menabikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Amin. Amin. Jauh menjauh sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar sabda Tuhan, yang merenungkan sabda Tuhan, dan yang melakukannya dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan minta pimpinan Tuhan.
Bapak Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon hikmat yang daripada Tuhan, pengertian daripada Tuhan, dikala kami merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan, rahasia-rahasia kebenaran-Mu kami bisa mengerti, memahaminya, terlebih kami bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Bapak Surgawi, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan kami juga siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan yang diceritakan oleh Rasul Petrus ini bukan seperti kedatangan Tuhan di hari Natal. Tuhan yang datang sebagai bayi mungil, bukan Tuhan yang datang sebagai orang yang lemah, orang yang miskin, yang harus lahir di kandang domba. Tetapi yang diceritakan oleh Rasul Petrus ini adalah Dia yang datang, Dia yang hadir, Dia yang menjumpai kita, Dia yang maha besar, Dia yang maha dasar, Dia yang maha kuasa. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan atas segala Tuhan. Dialah Tuhan atas segala Tuhan, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini tentunya ketika kita melihat, ketika kita memahami, mengerti bahwa yang kita sambut itu adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Tentunya saat kita menyambutnya, saat kita menanti-nantikannya, bukan sekedarnya, saudara. Beberapa hari yang lalu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya diajak istri saya, ibu, itu berkunjung ke salah satu anak PPA di Proliman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu dekat pasar Proliman itu, saudaraku. Dan ketika kami sedang berbincang-bincang di luar, ramai, saudara. Lalu saya keluar, ada apa sih kok ramai? Saya tanya bapak-bapak, ada apa? Itu Pak Bupati lewat, Pak Bupati Kudus lewat, Pak PLT tentunya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata di situ di Proliman sudah banyak polisi yang mengatur lalu lintas supaya lalu lintas di situ itu bisa dilewati dengan baik. Yang semrawut itu dipinggirkan semuanya oleh polisi-polisi itu, sehingga jalan itu lengang. Kalau orang nggak tahu langsung jalan terus, tapi dicegat. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Pak PLT Bupati Kudus lewat saja, jalan-jalan dibersihkan, polisi berjaga di sepanjang jalan itu. Itu Pak Bupati yang datang, saudara, yang lewat. Tetapi di sini yang mau datang itu adalah Raja di atas segala raja, rajanya para raja, saudara, Tuhannya para Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita menyambutnya? Di sini saudaraku yang dikasih Tuhan, ada orang yang berkata, yang melemahkan iman percaya kita. Loh, kapan Tuhanmu itu datang? Para pendeta setiap minggu berkhotbah, Yesus mau datang, Yesus mau datang, Yesus segera datang. Tapi nggak datang-datang. Dari sejak tahun awal Masehi sampai saat ini tahun 2020, kapan Yesus datang itu? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kedatangan Tuhan jelas pasti. Yesus pasti datang, Raja di atas segala raja itu pasti datang. Dan kalau kita tahu, saudara, yang namanya penguasa itu datang itu tidak bisa ditebak. Kalau kita mengundang bupati, saudara, dalam acara Natal itu, Pak Bupati saja, ketika kita undang dalam acara Natal itu, saudaraku, kita tidak bisa
minta Pak Bupati itu datang tepat waktu. Pak Bupati nanti jam 7 Pak Bupati harus datang. Nggak bisa, saudara. Kita tidak tahu kapan Pak Bupatinya datang. Bisa jam 7, bisa jam 6, tapi bisa jam setengah 8. Karena sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan agenda beliau. Seperti hanya Tuhan. Tuhan. Ketika kita mengharapkan Tuhan yang datang, apalagi Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Dia adalah Raja di atas segala raja. Tentunya kedatangannya itu sekalipun pasti, tetapi kita tidak tahu kapan harinya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, hal ini bukan berarti Tuhan lalai, bukan lupa, ketiduran atau bukan, saudara. Tetapi justru ketika Tuhan itu tidak segera datang, Tuhan itu mau menunjukkan kasih-Nya, kesabarannya, kemurahannya kepada setiap kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita yang belum bertobat bisa bertobat. Supaya kita yang saat ini memberontak kepada Allah, dia bisa sadar diri. Supaya setiap kita yang mau masuk neraka, dia bisa beralih kembali, menyadari bahwa dirinya akan masuk neraka. Tuhan beri kesempatan buat setiap kita. Makanya 1 hari bagi kita mungkin 1000 hari bagi Tuhan. Tapi 1000 hari Tuhan mungkin bisa 1 hari buat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan kasih Tuhan, ketika kita dikasih kesempatan oleh Tuhan, mari kita menggunakannya dengan baik. Dengan cara apa? Mari kita menyambut Dia, menyambut Sang Raja di atas segala raja itu, menyambut Dia yang datang dalam segala kuasa dan kemuliaannya itu dengan yang pertama, kesucian hidup. Ayat 11 itu dikatakan demikian, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita yang akan menyambut Raja di atas segala raja, Yesus yang dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya itu, yang akan mendirikan kerajaan damainya itu, saudara yang Tuhan, kita harus menyambutnya dalam kesucian hidup, saudara. Seperti ketika Bupati Kudus mau lewat, jalan-jalan dibersihkan semuanya, lengang, tidak ada kemacetan, lancar semuanya. Kalau zaman dulu ketika Pak Harto masih memimpin, saudara, Pak Harto ketika mau ke daerah, saudaraku, jalan itu loh disaponi kabeh. Bukan cuma disaponi, pagar betis, saudaraku. Anak cilik-cilik ke sekolah itu SD suruh panas-panas, dijejer di jalan, bawa bendera kecil merah putih. Saya mengalami beberapa kali disuruh panas-panas sampai keringetnya deweran nunggu Pak Harto, Pak Presiden lewat menyambutnya. Jalan disaponi risik semuanya, dikerahkan semuanya. Demikian juga dalam setiap hidup kita. Ketika kita menyambut Dia, Allah yang Maha Kuasa yang akan datang, yang akan menunjukkan kuasanya, kemuliaannya, kebesarannya pada setiap kita, maka yang pertama, saudara, kita harus dijumpainya kudus dan tiada cacat telah di hadapannya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan kasih Tuhan, di dalam penantian ini kita harus terus menjaga hidup kita, menjaga sikap kita, menjaga hati kita, menjaga perilaku kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen. Ketika kita menyadari bahwa
kita sedang menanti-nantikan masa yang begitu luar biasa itu, maka dengan kesungguhan hati kita, kesungguhan hidup kita, kita akan terus memperbarui hidup kita. Sehingga sampai saatnya tiba, sampai Yesus datang, kita dijumpainya kudus dan tiada cacat celah di hadapannya. Itu yang Tuhan mau. Dan ketika kita mampu melakukan itu semua, saudara, tentunya ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di saat ini. Di dalam hidup kita, ketika setiap anak-anak Tuhan terus berupaya untuk menjaga kekudusan hidupnya, kesucian hidupnya, kesucian pikirannya, kesucian hatinya, kesucian perilakunya, maka kita akan menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Di tengah-tengah segala kesulitan, di tengah-tengah segala masalah bangsa yang besar ini, peran anak-anak Tuhan yang terus mengupayakan hidup kudus ini sangat dibutuhkan, saudara. Kita tidak boleh larut dengan situasi yang terjadi, tetapi kita harus melawan arus dengan apa? Mengupayakan hidup dalam kudusan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan saat ini. Dan ketika kita dijumpainya kudus dan dia ditata, Tuhan berkata, sungguh baik anak, marilah datang ke pestaku, marilah menikmati kebesaran anugerahku yang aku sediakan bagimu. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sih yang harus kita persiapkan untuk kita menyambut Tuhan yang datang itu? Apakah kita hanya sekedar pokoknya aku ke gereja, pokoknya ketika pendeta ngajak nyanyi aku nyanyi? Apakah demikian? Bukan. Tetapi hendaknya kita terus mengupayakan menjadi pribadi-pribadi yang saleh di hadapannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pribadi-pribadi yang saleh itu adalah pribadi-pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang mengupayakan hidup dalam kesalehan, dia akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia tidak akan menjauhi Tuhan, sekalipun, saudara, sekalipun corona ini merajalela saat ini. Tetapi bukan berarti kita jauh dari Tuhan. Tetapi justru ketika corona itu semakin besar, semakin hebat, justru kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Apakah kita harus ke gereja untuk semakin dekat? Tidak harus. Kalau kita saat ini harus dibatasi, ya kita di rumah bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak, bangun persekutuan, beribadah bersama, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, menikmati kebersamaan dengan keluarga di dalam Tuhan, saudara. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan, kita dekat dengan Tuhan, tetapi rumah tangga kita damai, rumah tangga kita penuh sukacita, rumah tangga kita penuh keakraban. Ada banyak hal yang kita peroleh ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun hidup yang saleh itu. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi kita juga dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat, saudara. Taat terhadap sabda Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menjadi pribadi yang taat, tentunya kita harus membaca sabda Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau. Kita mengerti apa yang dimaksud Tuhan dalam setiap hidup kita, sehingga kita akan taat melakukannya, mengikuti jalan-jalannya. Kita tidak akan meninggalkannya hanya oleh karena kebutuhan kita yang besar, hanya oleh karena kesibukan kita, tetapi kita menjadi pribadi-pribadi yang taat yang kepada Tuhan.
menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang saleh. Dan ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang saleh, berusaha terus, maka jelas akan terlihat dalam setiap kehidupan kita. Cahaya kemuliaan Allah akan terpancar dalam setiap diri kita masing-masing. Karena apa? Karena kuasa Allah bekerja luar biasa. Roh Kudus akan memenuhi setiap kita, sehingga pancaran kuasanya begitu nyata. Kuasa Roh Kudus akan bekerja luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang saleh itu bukan sekedar kita akan menikmati sesuatu yang tidak yang baik nanti, tetapi saat ini pun itu akan kita nikmati. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus akan bekerja luar biasa. Roh Kudus tidak akan tinggal diam dalam setiap persoalan kita, dalam setiap masalah kita. Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus yang memenuhi hidup kita akan bekerja luar biasa, sehingga persoalan-persoalan yang terjadi saat ini akan diselesaikannya dengan baik dalam kuasanya. Makanya seperti pujian tadi, kuasanya begitu nyata. Kemenangan terjadi karena apa? Karena kehidupan saleh yang mengundang, yang menjadikan kuasa rohnya memenuhi hidup kita. Dan ketika kuasa Roh Kudusnya hadir memenuhi hidup kita, apa yang tidak bisa kita kerjakan, persoalan apa yang menindih kita, yang tidak mampu kita angkat, kita akan menjadi pemenang-pemenang ketika hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang saleh di hadapan Tuhan. Jadi dua hal saudara yang dikasihi Tuhan yang harus kita persiapkan untuk kita menyambut kedatangan Tuhan, kedatangan Raja di atas segala raja, kedatangan Tuhan di atas segala Tuhan, kedatangan Dia Allah yang penuh dengan kuasa dan kemuliaannya. Yang pertama, kita harus menyambut Dia dalam kekudusan hidup kita. Yang kedua, kita harus menyambut Dia dalam kesalehan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Kita akan berdoa. Bapak Saudara, kami tahu Tuhan, kedatangan dahsyat, kedatangan hebat, penuh kuasa dan kemuliaan. Kami tahu Tuhan, kedatangan membawa berkah yang betul luar biasa buat setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau terus menolong kami sehingga kami tidak menyia-nyiakan waktu itu, peristiwa itu. Dan biarlah kami mempersiapkan diri kami masing-masing, karena kami tahu bahwa kedatangan-Mu pasti. Dan Engkau yang panjang sabar itu memberikan kesempatan buat setiap kami untuk terus memperbarui hidup kami, terus mengupayakan kesucian hidup kami dan kesalehan kami di hadapan Engkau, ketaatan kami, kesetiaan kami kepada Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan buat kami untuk kami mampu melakukan sabda Tuhan ini. Dan biarlah Tuhan, kami menjadi pemenang-pemenang iman di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Dan biarlah di saat Engkau datang dalam kuasa dan kemuliaan, kami boleh bersukacita di dalam Engkau. Kami boleh memasuki bumi yang baru di dalam Engkau ya Tuhan, Yerusalem baru Tuhan. Bapak surgawi, kami serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa Tuhan kami yang Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malah bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah keluarga di kesempatan pagi hari ini. Kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan. Arti kehadiran, kita percaya rancangan Tuhan indah bagi setiap kita. Jalan hutan terselami, amin, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita arahkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita kepada Tuhan. Dan kita akan akhiri, kita akan membawa berkat-berkat Tuhan dalam setiap hidup kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati hidup. Tuhan Allah memberkati buah kandungan. Tuhan Allah memberkati anak-anakmu, cucu-cucumu semuanya. Tuhan Allah memberkati setiap pekerjaan dan mengisi penuh lumbung-lumbung. Karena damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita di surga, serta dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan dan kuasa dalam kita menghadapi hidup ini, kini sampai selama-lamanya. Amin. untuk kasih setiamu, mengalami dalam hidupku. Terima kasih Yesus.
ini, sebab hari ini kuatakan syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu semuanya sampai hari ini. Terus kita mengadakan ibadah keluarga. Terima kasih yang ada di Wonorejo, terima kasih yang ada di Karanganyar, yang ada di Tuang, terima kasih yang ada di Gino, terima kasih yang ada di kota, terima kasih juga yang ada di Gribik, yang ada di Perambatan, yang ada di Lemah Gunung. Terima kasih yang ada di Muria Indah, yang ada di Karangmalang. Terima kasih yang ada di Semarang, yang ada di Palembang, yang ada di Kalimantan, dan terlebih yang jauh di sana, yang ada di Malaysia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudaraku semuanya. Pesan saya, karena corona ini semakin merebak, semakin luar biasa perkembangannya, terus jaga kesehatan Bapak Ibu semuanya, jaga jarak, jangan lupa kemana-mana pakai masker, cuci tangan pakai sabun. Kesehatan Bapak Ibu penting sekali, berharga sekali, baik untuk Bapak Ibu sendiri maupun untuk keluarga dan untuk orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, terus jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa bersukacita dan bersyukur pada Tuhan senantiasa atas semua yang Tuhan beri buat setiap kita. Selamat pagi, shalom, amin.